Baik pemirsa, Mari Teguh Golden Ways kembali mengudara dan kita akan melihat hasil polling yang telah kita lakukan dan inilah ternyata hasilnya. Dengan pertanyaan, ada orang yang selalu menjelek-jelekan Anda, pada suatu hari dia menceritakan keburukan yang tidak pernah Anda lakukan pada atasan Anda, lalu apa yang akan Anda lakukan? A. Melabraknya, B. Memprotes atasan Anda yang mempercayainya, ataukah C. Pindah pekerjaan? A. 50, B. 37, dan C. 13%. Ya. Begitu Pak Mario, bagaimana komentar Bapak? Silakan. Siapa yang melabraknya tadi? Mas Uli, pilihkan yang dekat. Yang melabrak, silahkan ya. Ibu. Ibu akan labrak dia. Berdiri. Oke. Kenapa? Supaya orang itu tahu kalau sama saya jangan macam-macam. Ibu pasti dia yang cerita. Belum tentu sih, tapi belum tentu, ya. Tapi marahi orang yang salah nggak apa-apa. Asumsinya udah benar orangnya, Pak. Asumsinya ya. Asumsinya. Nah, orang yang marah waktu dituduh dengan orang yang tersenyum waktu dituduh, siapa yang kira-kira betul-betul melakukan? Gitu. Kueku kamu makan ya? Sumpah enggak gitu. Ada yang bilang kue yang mana? Itu. Oh. Ayo. Orang pribadi-pribadi yang kuat itu bukan yang angkat-angkat. Karena zaman angkat-angkat sudah selesai. Oke. Ada elevator, ada lift, ada eskalator. Orang-orang yang kuat itu kuat terhadap berita buruk tentangnya. Kuat terhadap fitnah, kuat terhadap berita yang tidak enak. Jadi kalau dikatakan sesuatu yang tidak baik, Ibu, tersenyum itu lebih baik daripada menunjukkan kita pantas difitnah. Ada tuh orang yang kalau difitnah menunjukkan dia pantas difitnah? Dengan berkata-kata jelek, dengan membuka aibnya orang juga. Nah, orang-orang yang tidak bisa disentuh adalah orang yang tidak bergerak. Kalau difitnah dibilang, oh ya begitu ya. Ya, kalau itu membuat dia bahagia, biarlah. Bayangkan itu. Katanya bapak begini, oh ya bukan main. Dia senang nggak? Dia senang cerita gitu, senang. Ya biarlah gitu. Coba. Itu orang kuat. Yang kedua, memprotes atasan Anda. Siapa yang mau marahin atasannya? Ada di sini, Pak? Ada di sini juga. Ada juga. Silakan. Silakan Ibu, mohon berdiri. Ibu. Mengapa atasan Ibu yang diprotes? Kenapa? Karena ya kenapa mempercayai kata-kata yang memang sebenarnya tidak benar seperti itu. Jadi saya akan melakukan konfirmasi kepada atasan saya. Kenapa bisa seperti itu? Saya akan protes memang. Coba lihat, apakah ada di situ diceritakan atasan Anda percaya? Tidak ada. Tidak Berarti ada. Saya memakai asumsi. Asumsi. Good, anggapan, lihat ya, asumsi. Anggapan yang dianggap benar. Kalau asumsinya salah, reaksi Ibu salah. Benar. Betul. Berarti orang yang hidupnya belum baik harus memperbaiki anggapan-anggapannya. Berarti orang yang tadinya mau kasih bisnis, mau kasih potensi untuk berbisnis, membeli, dijauhkannya karena apa? Paling dia nggak mau, paling ngerepoti, paling dia nggak bisa bayar. Coba. Orang yang mengeluhkan kualitas hidupnya harus memperbaiki anggapannya. Minta maaf ke atasan itu ya. Terus C, pindah pekerjaan. Siapa yang mau pindah pekerjaan tuh? Carikan tuh yang kakinya cepat jalan tuh. Iya, Pak. Mau pindah pekerjaan. Mengapa pindah pekerjaan? Silakan Pak, mohon berdiri. Menurut saya masih banyak company yang menghargai saya. Oh begitu. Ya. Jadi karena orang satu di perusahaan ini, Anda pindah kemari. Nanti di sini ada nggak nanti orang jelek lagi? Ada, pindah lagi. Di sini ada lagi. Ada, pindah lagi. Justru ada dua yang harus Anda lakukan, Pak. Yaitu pindah ke hutan dan berdoa. Nasihatnya, orang yang lari dari masalah akan bertemu masalah yang sama. Karena Tuhan menginginkan kita lebih kuat daripada masalah. Jadi kalau ada masalah, selesaikan. Karena itu harus. Karena kalau tidak, kita tidak naik ke kelas masalah berikutnya. Orang yang lari dari masalah akan bertemu masalah yang sama dimanapun dia pergi. Itu. Super sekali Pak Mario. Baik, kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya. Silakan. Ibu yang berjilbab putih, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Ibu. Nah, baiklah di sini kenalkan nama saya Suci Citrawati dari Cengkareng. Yes, Ya Pak, saya ingin bertanya Pak. Silakan. Bagaimana cara membuka kembali pintu hati yang sudah terkunci Pak? Maksudnya bagaimana cara membangun kembali kepercayaan agar orang itu kebuka hatinya lagi Pak dengan kita? Kuncinya dibuang nggak? Masih disimpan Pak. Tidak ya? Oke. Super, terima kasih. Cara memperbaiki kesan buruk orang kepada kita paling sederhana, Ibu. See no evil. Hindari mata dari melihat yang tidak baik-baik. Ini kita sedang difitnah, sedang tidak disukai, sedang dikucilkan, kopi kita dikasih garam, gitu ya. Itu sih, jadi hindarkan mata dari melihat yang buruk. Pergaulan yang tidak baik di kantor, kumpul-kumpul sama yang tidak baik, hindarkan. Kemudian, hindarkan dari kelompok gosip di kantor. Hindarkan dari orang-orang yang bicara jelek. Perhatikan, apa dampaknya? Karena Anda tidak melihat dan tidak mendengar, hati Anda jadi lebih bersih. Hati yang bersih berpendar dengan sinar kebaikan. Dan sinar yang berpendar dari hati sampai ke hati dia. Nah, bukti bahwa hati Anda telah baik karena tidak melihat yang buruk dan tidak yang mendengar yang buruk, Anda tidak mengatakan yang tidak baik. See? Cantik sekali, sederhana ya. Perbaiki hatinya orang dengan cara memperbaiki hati kita. Terima kasih. Super sekali Pak Mario. Baik, kita beralih ke penelpon. Halo, selamat malam, dengan Bapak atau Ibu siapa? Berada di mana? Silahkan. Saya Agung, ada di luar negeri. Di mana Bapak? Di mana Pak? Saya ingin bertanya kepada Pak Mario. Silakan Bapak. Salam super. Salam super Bapak. Silakan Bapak. Saya bekerja di salah satu institusi. Saya mempunyai hak untuk menggunakan uang negara 4-5 juta satu bulan. Super. Tetapi saya tidak mau menggunakannya karena saya tahu kondisi di dalam negeri sangat memprihatinkan. Lebih cepat sedikit Bapak. Dan saya mendapat Terputus Pak sepertinya. Bapak, saya mohon maaf hubungan kita tadi tidak baik, tetapi mudah-mudahan kekhawatiran Anda mengenai menggunakan uang negara dengan amanah tadi itu bisa mengilhami kita semua untuk seperti wakil rakyat yang mewakili rakyat yang miskin, tidak bermewah-mewah, kemudian pejabat yang tugasnya menyejahterakan rakyat, tidak melakukan hal-hal yang hanya kelihatan penting dalam rapor, tetapi tidak berdampak pada peningkatan rata-rata kesejahteraan. Mudah-mudahan kita terilhami oleh kekhawatiran Bapak untuk menggunakan uang negara tadi. Terima kasih. Super sekali Pak Mario. Baik Pak, kita lanjutkan perbincangan mengenai hati Pak Mario. Ya. Apabila memang kita ingin memiliki satu hidup yang bahagia begitu Pak, apakah ada hal-hal yang harus kita pikirkan mengenai hati agar tidak mudah belok arah yang tidak baik Pak? Super. Yuk, sahabat Indonesia yang super, kita mulai pelan-pelan ya, bahwa yang namanya hati adalah wajahnya jiwa. Jiwa kita tidak tahu, wajahnya adalah hati. Jadi orang yang jiwanya baik, hatinya baik. Cara memperbaiki jiwa, memperbaiki hati. Oke? Hati itu di mana letaknya? Di sini. Bukan. Waktu kita dihina, ada reaksi keras, itu ada reaksi di otot jantung, sehingga terasa sakitnya di sini. Sebetulnya tidak, itu reaksi fisiologis. Kita tidak tahu hati di mana. Karena kalau sebetulnya ini bukan hati, ini jantung. Ini loh, liver. Hatiku sakit itu harusnya di sini. Aku sakit hati. Gitu. Oke. Nah, orang-orang yang mau hatinya damai harus keluar dari kepentingannya sendiri. Orang-orang yang mudah sedih selalu orang-orang yang berfokus kepada dirinya sendiri.
Perhatikan, semua profesional muda, pebisnis, yang hidupnya tidak damai selalu yang cari uang untuk dirinya sendiri. Yang tidak untuk orang tuanya, tidak untuk keluarganya, untuk kebanggaannya, tidak untuk masyarakat. Orang yang mengurusi dirinya sendiri mudah sedih. Niat baik, lihat ya. Membantu orang lain, membahagiakan orang lain itu magis sekali. Kekuatannya dijamin Tuhan karena baru niat membahagiakan orang lain saja sudah membahagiakan. Ya, itu. Super sekali Pak Mario. Kita break sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Ways.